Halo Leo, jumpa lagi bersama Bang Leo di sini. Kalian semua tentu sudah tahu kan terkait informasi terbaru yang tentu menggemparkan, khususnya untuk fans Roronoa-Zoro. Karena di chapter 1033, nampaknya Oda Sensei mengkonfirmasi jika seorang Roronoa-Zoro bisa menggunakan Hausoku Haki. Ini semakin memantapkan apa yang sudah cukup lama kita duga. Nanti kita putar kembali satu persatu hal yang pernah kita bahas. Namun pertama, sedikit mereminder terkait bagaimana cara Roronoa-Zoro menggunakan pedang Enma. Dulu kita pernah mengulas hal tersebut. Baik, kita bahas kembali tentang pedang Enma dan Roronoa-Zoro. Dikatakan, pedang sama halnya dengan objek benda mati lainnya, tak memiliki ego maupun keinginan. Namun Enma tampaknya adalah sebuah pengecualian. Di chapter 955, kita menyaksikan bagaimana Enma seolah merupakan makhluk hidup yang memiliki ego dan keinginannya sendiri. Ia bukan lagi bisa dikatakan objek yang bersifat pasif. Ia aktif, reaktif, bahkan di titik bisa disebut liar dan buas. Leo, tak ada ungkapan yang lebih baik untuk mendeskripsikan Enma selain jika ia adalah hewan buas berwujud pedang atau katana. Pedang Enma memiliki kemampuan yang unik atau bisa kukatakan karakter yang unik. Ia adalah pedang yang haus akan kekuatan sehingga ia menjadi begitu aktif saat digunakan. Kemampuannya menyerap haki dan energi kehidupan penggunanya yang bahkan lebih besar dari yang penggunanya ingin alirkan, lantas dikonversikan menjadi tebasan dengan daya destruktif yang masif, meski dengan sebuah ayunan ringan. Seolah mengatakan pada setiap penggunanya, tak masalah jika kalian harus mati. Selama kalian bisa memotong apa yang kalian ingin potong, maka beri aku semua kekuatanmu. Leo, di tangan Kozuki Oden, Enma belum berada di level menjadi pedang hitam. Itu adalah ucapan Tenguyama Hitetsu pada chapter 955. Di tangan Oden, Enma tak akan pernah jadi pedang hitam, meskipun jika ia masih hidup sampai sekarang. Meskipun Oden terlihat memiliki segala hal yang dimiliki seseorang yang disebut samurai hebat, dan Oden memiliki segala yang dibutuhkan untuk membuat pedangnya menjadi pedang hitam, namun pedang tersebut bukanlah Enma. Menyatu berbeda dengan menjinakkan atau menaklukkan. Menaklukkan atau menjinakkan tak memerlukan niat kedua belah pihak. Asalkan satu pihak lebih dominan, ia bisa menaklukkan atau menjinakkan pihak lainnya, suka atau tidak suka. Namun hal tersebut berbeda dengan makna menyatu. Menyatu membutuhkan keinginan dari kedua belah pihak. Di tangan Oden, Enma seolah tak lebih dari hewan buas yang dikekang oleh majikannya, dan Oden yang memegang tali kekang tersebut. Jadi bagaimana caranya membuat Enma dapat menyatu dengan penggunanya? Tidakkah kau berpikir mencari seseorang yang sama seperti Enma? Seseorang yang bagaikan hewan buas dan haus akan pertarungan. Jadi siapa orang tersebut? Ya, tepat sekali. Roronoa-Zoro lah orangnya. Leo, pada chapter 680, seorang pria berkata, "Apakah kau bisa menjamin seekor hewan buas tak akan pernah menggigit majikannya?" Jawabannya tak akan pernah. Dan pria tersebut adalah Roronoa-Zoro yang merupakan calon pendekar pedang terbaik di dunia. Ia menggambarkan dirinya memiliki sifat seekor hewan buas di dalam dirinya. Hewan buas yang tak pernah ingin dijinakkan dan haus akan kekuatan. Dan ia akan menjadi partner sempurna dengan Enma. Di tangan Roronoa-Zoro, Enma tak akan ditaklukkan atau dikekang. Enma akan diizinkan mengaum sekeras-kerasnya. Bagi kedua belah pihak yang memiliki sifat serupa, saling memahami untuk kemudian menyatukan kedua keinginan bukan hal yang terlampau sulit. Di saat itulah Enma, sang hewan buas, akan menunjukkan taring dan cakar tertajamnya. Atau bisa saja naik level atau menjadi sebuah pedang hitam atau kokuto. Nah, kembali ke chapter 1033, Roronoa-Zoro benar-benar membiarkan Enma mengeluarkan potensi terbaiknya dan bahkan
memunculkan sesuatu yang spesial dari diri Roronoa Zoro. Aura intimidasi atau kemampuan penakluk yang bagaikan raja nampaknya kembali Zoro keluarkan. Dan ini semakin mempertegas jika Roronoa Zoro memang memiliki hal tersebut atau Hausoku Haki. Jadi tinggal hal kedua yang Tengu Yamahitetsu katakan dan kita perkirakan, yaitu membuat sebuah pedang hitam atau Kokuto. Sama seperti Susui, menarik menunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Dan satu hal lagi Leo, dulu aku juga pernah membahas perihal Hausoku Haki yang mungkin dimiliki Roronoa Zoro. Karena saat dalam versi animenya, Toei sempat membuat Zoro seolah memiliki Hausoku Haki saat membuat intimidasi kepada para kroco bawahan Kaido. Dan hal penting lain harus kita ingat, Toei Animation ini merupakan sang raja spoiler. Mungkin kita putar kembali ya Leo, biar kita dengar sama-sama lagi. Wadidaw, kembali lagi bersama Bang Leo di sini. Beberapa hari ini, mulai dari hari Minggu, beberapa nakama meminta agar kita membahas hal yang viral setelah anime One Piece episode 984 rilis. Ya, saat semua mungkin melihat sebuah momen saat Roronoa Zoro membuat beberapa kroco Kaido tidak sadarkan diri saat melihat tatapan matanya atau mungkin merasakan auranya. Banyak nakama yang mengatakan jika Roronoa Zoro memiliki Hausoku Haki, serta mengaitkan hal tersebut dengan momen saat Kaido mengatakan dan seperti bertanya-tanya apakah mungkin seorang Roronoa Zoro memiliki Hausoku Haki. Namun memang sampai info Fiverr Card terakhir diumumkan, Roronoa Zoro memang belum dikonfirmasi memiliki Hausoku Haki. Tapi, jika kalian coba membuka One Piece fandom wiki tentang Hausoku Haki, dalam list para pengguna ada seorang Roronoa Zoro selain Akagami no Sans, Monkey D. Luffy, Silver Rayleigh, Boa Hancock, Don Quixote do Flamingo, Don Chinjao, Big Mom, Charlotte Katakuri, Eustace Captain Kidd, Sengoku, Kaido, Goldie Roger, Porgas DS, Kozuki Oden, dan terakhir Shirohige. Serta dua karakter non-kanon yaitu Naguri dan Douglas Bullet. Nah, sebuah fandom yang biasa menjadi rujukan saja sampai memasukkan nama Zoro loh. Meski memang belum dikonfirmasi secara jelas dan gamblang lewat manga ataupun Oda Sensei secara langsung, seorang Roronoa Zoro sangat mungkin memiliki potensi untuk hal tersebut. Tapi secara pribadi ya, aku lebih suka jika seorang Roronoa Zoro itu cukup memiliki aura yang sangat menakutkan, bahkan bagaikan seorang iblis. Karena itu keren Leo, hanya dia yang bisa. Namun, kembali memang ke pokok bahasan atau hal yang muncul dalam anime terbaru. Jika kita menelisik kembali ke manganya yang memang menjadi bahan yang diadaptasi oleh Toei, yaitu manga One Piece chapter 979. Di situ tidak ditemukan momen di mana Zoro melakukan hal seperti yang sama kita lihat di versi animenya, atau momen seorang Roronoa Zoro bagai menggunakan Hausoku Haki kepada para kroco bawahan Kaido. Karena yang sama-sama kita lihat tersebut sebenarnya adalah hal yang coba ditambahkan oleh Toei sebagai studio penggarapnya. Namun tidak memutuskan kebahagiaan tentunya hampir semua fans Roronoa Zoro. Kans itu masih terbuka. Karena mengutip apa yang pernah Oda Sensei katakan di tahun 2017. Saat itu, Oda mengatakan jika dia terlibat dalam pertama, memeriksa bagian skenario anime termasuk tentang adegan tambahan dalam anime. Yang kedua, memastikan untuk memeriksa bagian-bagian yang penting termasuk tentang pengaturan karakter. Jadi, kemungkinan bagi Roronoa Zoro
untuk menggunakan Hausoku Haki ini sudah diperiksa oleh Oda Sensei sendiri. Dan sepertinya memang akan terhubung saat dimana Kaido mengatakan hal tersebut saat Zoro memberikan serangan padanya di chapter 1010. Dan jika kita ingat kembali momen-momen yang memang bisa sebagai tanda bahwa dia memiliki hal tersebut, yang pertama momen saat seorang Zoro menebas Monet yang merupakan user Logia di Ars Panghazard. Meski tidak menggunakan haki, namun aura intimidasi Zoro sampai membuat seorang Monet tak bisa bergerak. Dan setelah tertebas, dia tak bisa kembali menyatukan tubuhnya, yang sebenarnya adalah seorang user Logia. Yang kedua, momen saat Zoro bertarung dengan Kaku. Di akhir pertarungan dan sebelum mengeluarkan serangan terakhir, tiba-tiba muncul aura dan bayangan aneh, dan puncaknya terciptalah Asura. Yang ketiga adalah momen di chapter 1010, sebuah chapter dengan angka cantik 10-10. Kaido mengatakan dan seolah bertanya-tanya apakah Zoro memiliki Hausoku Haki. Ya, seperti itulah kira-kira beberapa momen yang menguatkan jika seorang Zoro memiliki Hausoku Haki. Selain tambahan dalam anime episode 984, karena jika kita ingat memang Toei ini raja spoiler Leo. Kemudian ada One Piece Fandom Wiki yang juga ikut menghangatkan suasana, menambah alasan kuat jika Zoro memang memiliki haki raja atau Hausoku Haki. Wadidaw. Namun kembali lagi kuingatkan, Roronoa Zoro, pengguna Hausoku Haki, masih belum dikonfirmasi secara resmi oleh Oda Sensei secara langsung, dan dia membantahnya pun tidak ada. Jadi sah-sah saja bagi para nakama yang beranggapan atau merasa jika Roronoa Zoro memang benar memiliki Hausoku Haki. Jika boleh kusebut 50-50. Jadi bagaimana menurutmu Leo? Tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi. Dan terakhir, ada hal yang tiba-tiba ku ingat. Jika Oda Sensei pernah mengatakan, jangan berbicara buruk tentang Zoro. Ini berdasarkan Nico Live Broadcast di tanggal 28 Desember 2011. Karena kita semua tahu, karakter ini atau Roronoa Zoro banyak fansnya. Jadi membuat banyak fans tersebut bahagia tentu juga merupakan kepuasan tersendiri dari sang mangaka. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.